Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indah Purnamasari Kusumayani. I will explain the next types of translation is ethnographic translation and linguistic translation. Okay, ethnographic translation is explaining the culture, context of search language and target language. Jadi, penerjemahan etnografik adalah menjelaskan konteks-konteks budaya dari bahasa sumber dan bahasa sasaran. Jadi, penerjemah di sini harus benar-benar memahami terhadap perbedaan pemakaian kata-kata yang mempunyai bentuk dan arti yang mirip dalam suatu bahasa. Serta harus menemukan kata-kata yang cocok dalam bahasa sasaran untuk mengungkapkan masalah kebudayaan yang terbatas dalam bahasa sumber. Contohnya yaitu penggunaan yang berbeda antara kata yes dan yeah dalam bahasa Inggris Amerika. Hal ini sukar dilakukan apabila dalam suatu kata bahasa sumber ternyata tidak sepadan dalam bahasa sasaran yang disebabkan oleh berbedanya budaya pemakai kedua bahasa. Nah, contohnya dalam istilah kebudayaan Jawa yaitu kata nyadran. Nah, nyadran di sini memiliki arti ziarah ke makam. Nah, tetapi bagi masyarakat Jawa sendiri menganggap bahwa nyadran ini hanya dilakukan pada hari-hari besar. Dan artinya jadi tidak setiap kata nyadran ini mempunyai arti ziarah ke makam. Nah, kata-kata nyadran tersebut sulit diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, contoh lainnya yaitu kata Dilman dan Bimo. Nah, kata Dilman dan Bimo tetap ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi diberi keterangan dalam catatan kaki atau footnotes tentang arti dari kata tersebut. Misal, untuk kata Dilman diberi keterangan to wheeled buggy, sedangkan kata Bimo diberi keterangan small motorized used for public transportation. Nah, jadi cara ini paling tepat untuk mengatasi ketiadaan padanan dalam bahasa sumber dalam bahasa sasaran yang disebabkan oleh budaya kedua bahasa itu berbeda satu sama lain. Next, linguistic translation. Linguistic translation is translation that only contain linguistic information that is implicit in the search language, which is made explicit in the target language. Jadi penerjemahan linguistik adalah penerjemahan yang berisi informasi linguistik berupa implisit dalam bahasa sumber yang dijadikan eksplisit dalam bahasa sasaran. Nah, hal ini terjadi karena kalimat, misalnya kalimat taksa atau disebut sebagai ambiguous sentence yang memiliki struktur lahir atau disebut surface structure yang sama namun
struktur batinnya atau disebut deep structure-nya berbeda. Kemudian sebelum diterjemahkan atau terjemahannya dapat dipahami dengan baik, kalimat tersebut harus transformasi balik atau dianalisis komponennya terlebih dahulu. Berikut adalah contoh dua kalimat taksa yang memiliki struktur lahir yang sama, tetapi mempunyai struktur batin yang berbeda. Yang pertama adalah John is willing to help. Yang kedua, John is difficult to help. Nah, pada kalimat pertama atau pada dua kalimat tersebut, jika dilihat secara sekilas tampak memiliki peranan yang sama. Tapi jika dianalisis secara linguistik, John pada kalimat pertama dan kalimat kedua memiliki peranan yang berbeda. Misal, John pada kalimat pertama itu sebagai pelaku, sedangkan John pada kalimat kedua sebagai pasien atau penderita. Nah, jika ditransformasi ke dalam struktur batin, kedua kalimat tersebut akan menjadi 1. John is willing to help someone. Kedua, John is difficult for someone to help. Nah, jika adanya transformasi pada kedua kalimat tersebut akan memudahkan penerjemah. Nah, kemudian beberapa kemungkinan hasil terjemahannya adalah sebagai berikut, yaitu John rela menolong seseorang. Nah, kalimat tersebut memiliki struktur batin. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dalam penerjemahan etnografik. Kelebihannya adalah kelengkapan register di dalam karya penerjemahan tersebut, di mana ada dua pilihan kata dengan menemukan padanannya atau menulis kata dalam bahasa sasaran atau anotasinya. Kemudian, kekurangannya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi suatu bentuk ungkapan budaya dan kemudian menemukan padanannya yang sesuai dalam bahasa sasaran. Penerjemahan linguistik. Kelebihannya adalah ketepatan terjemahan bila diterapkan jika terdapat ketaksaan dalam bahasa sasaran, baik pada tataran kata, frasa, klausa, ataupun pada tataran kalimat, khususnya kalimat kompleks. Kemudian, kekurangannya adalah persyaratan mutlak pada penerapan transformasi balik dan analisis komponennya, makna penerjemahannya. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.